Kita umpamanya di dalam keluarga, kalau bermasalah antara suami dan istri, pasti salah satu keduanya pasti melanggar. Mungkin apa di antaranya? Suami melawan, istri melawan kepada suami. Mungkin suami tidak memberi nafkah, suami tidak menjadi contoh dalam keluarga, terjadi konflik. Tapi coba amalkan seluruhnya. Istri bertakwa, suami bertakwa, ada masalah. Laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi seluruh larangan Allah dalam hukum keluarga, terjadi masalah di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang diatur itu adalah masalah nikah. Masalah nikah ini, Masya Allah, hukumnya komplit. Jadi nikah ini bagaimana mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga. Setelah mereka bertemu, diatur pula apa yang merupakan hak dan kewajiban. Dalam kitab nikah ini ada namanya kitab nafkah. Kemudian nanti lahir anak, apa pula konsekuensi dengan anak, apa kewajiban orang tua terhadap anak, bagaimana status anaknya, siapa yang mengasuhnya, bagaimana pendidikannya, itu di bagaimana nafkahnya, diatur semuanya. Dan sampai kapan seorang tua menafkahi anaknya. Kemudian anak, apa saja kewajiban-kewajiban terhadap anak, dan bagaimana hubungan nasab. Kemudian juga semuanya. Setelah itu kadang-kadang dalam keluarga tak bisa langgeng, tidak bisa bertahan, karena terjadi kadang-kadang cekcok antara suami dan istri. Bagaimana pula Islam? Kadang-kadang antara suami istri tak bisa lagi bertahan dalam satu rumah tangga. Bagaimana pula Islam mengatur? Maka diatur pula dalam kitab namanya talak. Dan talak itu bagaimana pula aturannya? Itu semuanya lengkap Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal menjalani saja lagi. Maka siapa yang patuh terhadap hukum itu, selamatlah. Tapi siapa yang menyimpang daripada hukum-hukum Allah itu, maka nanti akan terjerumus kepada jurang kehancuran di dunia dan juga apalagi di akhirat. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa nafsu birahi manusia biologis itu hanya boleh dilampiaskan dalam satu pintu saja, yaitu nikah yang sah. Ini kehendak Allah kepada kita. Di samping ada nafsu, kecenderungan kepada laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, di dalam diri manusia ada amanah. Maka kita ini Bapak Ibu dititip amanah oleh Allah dalam diri kita. Apa amanah itu? Diantaranya adalah Bapak Ibu sekalian, embrio generasi manusia. Maka embrio generasi manusia dititip oleh Allah dalam diri kita masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka embrio generasi manusia itu kalau tidak disalurkan pada jalannya, ini bisa manusia itu musnah. Namanya kalau seandainya laki-laki kawin dengan laki-laki, gimana kira-kira embrionya? Maka maninya yang keluar itu sia-sia semua. Padahal dalam mani itu ada embrio manusia. Gimana zalimnya dia terhadap kemanusiaan. Maka perbuatan-perbuatan menyimpang itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, dan itu adalah bertentangan dengan kemanusiaan, karena itu menghabisi manusia. La ilaha illallah. Orang tak sadar itu. Karena dilihatnya saja ketika dia melampiaskan nafsunya begitu saja, tapi dia tidak melihat kepada akibat. Kenapa zina itu diharamkan dan itu pidana berat di dalam Islam? Dalam Islam itu sanksi zina kalau dia masih bujang dicambuk 100 cambuk. Kalau dia sudah menikah berzina dirajam sampai mati. Kenapa? Itu merupakan pidana berat sekali, sampai harus dihilangkan nyawanya. Kalau dia berzina dan dia sudah punya istri, dia berzina dia sudah punya suami, karena masalahnya itu berbahaya untuk kemanusiaan. Coba apa yang terjadi kalau seandainya Bapak Ibu dibiarkan semua orang berzina, maka tidak lahir nanti bayi. Ini bayi ini siapa ayahnya? Seorang ibu melahirkan seorang anak, kemudian ibu itu digauli oleh banyak laki-laki, tidak jelas siapa bapaknya. Itu menghancurkan hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini malah petaka untuk manusia, untuk kemanusiaan. Coba lihat bahwa Islam itu mengatur itu sebenarnya untuk manusia, kemaslahatan. Tapi kalau seandainya, maka di sini laki-laki ketika dia menikah, maka
perempuan umpamanya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kan aturan agama. Kenapa laki-laki dibolehkan dia berpoligami, tapi perempuan tidak boleh dia poliandri? Ini sebenarnya ini berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau sempatnya perempuan itu diberikan poliandri, kita apa yang terjadi? Musibah. Saya membaca di sebuah berita di Amerika, banyak sekali manusia yang tidak tahu bapaknya. Kadang-kadang dia menjadi orang sukses, kekayaan sudah banyak, kemudian juga level sosialnya tinggi, tapi dia tidak tahu siapa ayahnya. Kadang-kadang mereka itu stres hidupnya. Stres itu apa? Kalau kita ini kalau tidak tahu jelas ayah kita, itu gimana kita hidup? Terhormat kita hidup, mulia kita hidup. Gak banyak. Saya tidak perlu kekayaan ini, saya perlu mana orang tua saya, mana ayah saya sebenarnya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dia lahir hubungan yang tidak sah, masuk ke panti, tidak jelas siapa orang tua. Musibah. Maka dengan menikah ini aturan syariat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus ditunaikan. Dan Allah sudah atur pintunya nikah. Maka nikah itu tujuannya bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu biologis. Tidak. Maka ketika seorang menikah, kalau dia hanya melampiaskan nafsu saja, maka Bapak Ibu berdosa dia menikah. Maka menikah itu tujuannya apa? Untuk berketurunan. Tidak boleh hanya sekedar melampiaskan nafsu saja. Karena di dalam diri kita itu ada amanah generasi manusia. Kalau itu terpotong Bapak Ibu, kadang-kadang seorang ada embrio dalam dirinya, bahwa embrio dalam dirinya itu adalah manusia yang akan memimpin dunia ini, membuat kemaslahatan dunia. Dipotongnya itu, disalurkan itu kepada apa? Akhirnya tak jadi itu barang, melepaskan manusia. Maka itu di dalam Al-Quran, dalam Islam itu tidak ada pembatasan-pembatasan. Karena kita tidak tahu embrio yang mana yang akan bermanfaat untuk kemanusiaan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Islam sangat mengatur di dalam masalah nikah ini. Maka ada dua maqasid daripada nikah itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian untuk melampiaskan, membangun kasih sayang dalam rumah tangga. Dan kasih sayang itu niatnya harus sampai mati, tak boleh coba-coba. Maka dalam Islam itu haram hukumnya nikah mut'ah, nikah kontrak. Haram hukumnya nikah coba-coba. Bulan kawin, bulan cerai, bulan kawin cerai je kerjanya. Maka nikah itu maksudnya harus sampai mati, selamanya maksud nikah. Tapi kalau terjadi persoalan itu lain hal, terjadi pencekcokan, tidak bisa lagi dipertemukan, ada pintu yang lain yang telah diberikan oleh agama. Maka umpamanya laki-laki menderita dia dengan seorang perempuan, dan perempuan itu bisa berubah, dan itu bertentangan dengan agama apa dibuatnya. Maka di sini ada pintu namanya talak. Maka dia boleh menceraikan. Kemudian juga ketika perempuan mendapat suami bermabuk, suami narkoba, suami na'udzubillah, suami yang tak solat, suami yang tak beragama, apakah dia tetap pertahankan? Kalau dia ingin menceraikan, ada pula di pintu tak ada itu. Pokoknya perempuan tidak bisa menceraikan suami. Bisa, tapi caranya apa? Ada cara oleh agama. Kalau laki-laki, talak namanya. Kalau perempuan, namanya khulu. Khulu itu dia harus menggugat cerai. Maka dia tak boleh dia langsung menceraikan suaminya. Itulah sebabnya perempuan tak bisa menceraikan suami begitu saja. Yang boleh menceraikan itu cuma laki-laki. Kerana Allah Maha tahu. Kerana masalahnya apa? Di dalam diri perempuan itu yang lebih menonjol itu emosional. Jadi kalau laki-laki itu kadang akal berpikir dia sebelum mengucapkan kata-kata cerai. Jadi kalau sempat diberikan cerai kepada perempuan, azab kita laki-laki ini tiap hari kita dicerai. Mungkin 100 kali kita diceraikan setiap hari. Alhamdulillah tidak diberikan kepada mereka hak cerai. Maka kalau perempuan ingin menceraikan suaminya, harus lewat mahkamah,
harus lewat pengadilan. Nanti hakim-hakim manggil, benar tak? Sebab dia kebawa emosi. Maka ke rumah saya datang macam-macam Bapak Ibu sekalian. Saya dengan diangkat oleh wali kota sebagai mufti Kota Pekanbaru, tempat bertanya, tempat konsultasi masalah-masalah agama untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Dan saya juga pernah menjadi mufti di Kabupaten Rohul di masa Bapak Ahmad menjadi bupati. Jadi salah satu konsultasi ada lewat online, ada lewat offline. Saya di Masjid Ar-Rahman biasanya setiap hari Senin pada zuhur. Situ tuh offline. Siapa yang mau datang konsultasi, saya ada di sini setiap hari Senin. Nah, kemudian kalau ada masalah-masalah berat, saya buka pintu rumah saya, datang ke rumah untuk konsultasi. Maka banyak datang konsultasi ke rumah. Karena ada suami istri nangis-nangis datang ke rumah. Pak Ustaz, gimana caranya tolong carikan solusi untuk kami. Apa solusi? Saya bilang, ya ini suami saya diceraikannya sudah 8 kali talak saya katanya. Dan kami masih cinta katanya, mau balik. Gimana itu Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Sudah 8 talak minta balik lagi. Itu saya tanya itu bapak itu, karena yang ngadu itu istrinya. Istri ini yang minta balik. Dia nangis, tak balik supaya suami saya masih cinta sama dia dan masih kepengen Ustaz gimana cara, tapi dia sudah ceraikan saya 8 kali. Saya tanya suaminya, kenapa bapak ceraikan dia? Ya Pak Ustaz, dia minta katanya. Itu jadi masalah. Dia yang minta. Mau tapi minta ceraikan saya. Ya saya ceraikan dia. Ini kan masalahnya apa ini? Ketika laki-laki menikah tidak punya pengetahuan tentang masalah pernikahan. Dan sekarang alhamdulillah disyaratkan siapa yang mau menikah harus pakai sertifikat pernah ditatar dulu. Jadi kan kalau seandainya si istri minta cerai itu langsung menceraikan, habislah sudah kita semua ini. Ya ibu-ibu itu kan kalau seandainya emosi ceraikan saya. Kurang belajar ceraikan saya. Terlambat nanti jemputnya ceraikan saya. Semua cerai. Kena emosi. Maka tidak boleh laki-laki mendengar itu permintaan perempuan cerai. Ya dengar aja. Jangan diceraikan. Mau loncat dia, biarin aja. Ini diceraikan, setiap minta cerai. Ya habislah. Sekarang coba apa yang terjadi? Dicerai kalau suaminya. Itu menyesal. Yang menyesal itu perempuan itu juga. Itulah perempuan. Ketika emosi kadang tidak bisa mereka menahannya. Tapi setelah terjadi menyesal. Itulah Allah atur. Cerai tidak ada di tangan perempuan. Cerai di tangan laki-laki. Tapi kalau bapak menceraikan istri, berpikir bapak 1.000 juta kali. Saya ceraikan, pisah saya dengan istri, nanti saya tidur di mana? Saya akan masakkan saya sampai setrika kain. Pusing tidur di musola nanti. Ya Allah. Apalagi istri yang melayani hidup kita kan, kain kita, makan kita, apa? Cerai-ceraikan dia. Mikir bapak 1 juta kali. Maka kadang-kadang kita maafkan dia bagaimanapun perangainya. Kita urungkan niat kita. Karena ada kepentingan yang lebih besar. Maka ada pertimbangan akal. Maka kita ada emosi. Itu sebab jadi coba langgar semuanya. Bapak Ibu, subhanallah. Ini adalah aturan Islam semua. Bapak Ibu sekalian. Jadi nikah itu ada dua maksudnya. Maka nikah itu untuk abadi. Tidak boleh untuk coba-coba dan sementara. Maka kawin kontrak, kawin coba-coba itu haram hukumnya. Apalagi zina yang namanya bayar atau selesai. Karena ada sekalian orang. Ya kalau seandainya dia punya nafsu apa, ya sudah bayar setelah itu pergi kita. Astagfirullah, itu zina. Dan itu haram. Dan itu adalah tindakan haram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi maksud kedua daripada nikah yang paling penting adalah untuk mencari keturunan. Maka harus itu ditata setiap anak muda yang menikah. Tidak boleh dia Bapak Ibu sekalian menikah itu hanya untuk melampiaskan daripada nafsu biologis, tetapi nikah itu adalah untuk mencari anak. Itu
penting supaya manusia ini ada regenerasi. Maka Rasulullah hubungkan banyaknya manusia dengan masalah menikah. Apa kata Rasulullah SAW? Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kamu perempuan yang penyayang, perempuan yang subur, yang banyak anak. Kenapa? Saya bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Kalau semakin banyak anak, semakin banyak, semakin suka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu sekarang saya heran juga. Kalau kita kan masih ada KB, di barat sekarang tak ada KB lagi, tak ada KB. Saya pergi ke Australia, tidak ada KB di sana. Mana pemerintah menganjurkan beranak banyak-banyak. Heran saya di Eropa itu. Wah, coba. Maka di Australia saya ketemu keluarga 18 orang anaknya. 18. Kemudian herannya di sana dibiayai semua oleh negara. Di kalau lahir anaknya dia kasih tunjangan. Dapat tunjangan dia. Mulai dari lahir semuanya pemerintah yang makannya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, karena di sana terjadi krisis demografi, krisis penduduk sekarang. Kenapa terjadi krisis? Gara-gara mereka menyimpang. Pertama di antaranya apa? Karena mereka tak mau menikah. Karena menikah ini konsekuensinya beranak. Karena mereka sudah punya prinsip dasar. Apa namanya? Kesetaraan gender. Ini yang jadi berbahaya musibah ini. Apa yang mengakibatkan kesetaraan gender? Maka sama laki-laki dengan perempuan bekerja apa? Maka manjat pohon perempuan, laki-laki manjat pohon pula perempuan, manjat listrik, tiang listrik laki-laki manjat pula, menjadi supir truk laki-laki supir truk pula. Maka di barat itu kita lihat perempuan supir truk trailer sepanjang-panjang. Bagaimana itu perempuan? Alhamdulillah Islam la ilaha illallah. Tega Bapak melihat perempuan memanjat tiang listrik. Allah sudah cocokkan kodrat masing-masing. Asal keserahnya dan apa yang terjadi sekarang. Maka semua berkompetisi sama, ingin mengejar karir. Ketika mereka sama-sama mengejar karir, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tak mau terhadap karir mereka. Yang paling terhadap karir itu dengan menikah adalah siapa? Perempuan. Karena nanti kalau dia menikah, nanti hamil. Kalau hamil, cuti. Cuti kadang-kadang apa? Cuti hamil sudah berapa lama? Setelah itu menyusu bulan lagi. Kapan dia mengejar karirnya? Maka tak ada nikah. Akhirnya apa? Menikah tak mau, nafsu juga membara. Apa yang terjadi? Pintu semua maksiat. Pokoknya lakukan dengan zina. Habis manusia. Sekarang lebih parah lagi, LGBT. Astagfirullahaladzim. Sekarang terjadi krisis demografi. Penduduk mereka langka. Dari mau menikah kena ngejar karir. Susah sekarang negara menghimbau. Nikah kalian, beranak. Siapa yang beranak diberi tunjangan oleh negara. Karena sudah rusak. Kesetaraan gender ini awalnya. Yang kedua nanti sudah hubungan tidak sah dibiarkan. Pokoknya lampaskan dia nafsu. Setelah itu apa yang terjadi? Krisis kemanusiaan demokrasi. Maka sekarang apa? Kalau umat Islam di barat itu kata orang tahun 2050 diperkirakan itu lebih separuh Eropa itu umat Islam isinya. Kenapa yang terjadi sekarang? Dengan kemajuan teknologi ini, mereka masih butuh banyak tenaga manusia dan mereka sudah tidak banyak manusia lagi di sana. Terjadi krisis demografi. Akhirnya apa? Demografi kependudukan yang masih banyak sekarang adalah negara-negara mayoritas umat. Maka mereka datanglah dari Bangladesh, dari Pakistan, masuk ke Inggris. Pergi saya ke Italia ke pasal itu orang Bangladesh saja isinya. Karena mereka sudah tidak punya. Akhirnya apa? Siapa mereka? Orang Islam. Mereka kalau sudah membentuk komunitas di sana, mereka butuh masjid, mereka butuh sehingga masjid mushola banyak sekali, ribuan jumlahnya di sana. Karena adanya demokrasi umat Islam yang datang. Karena mereka sudah tidak punya orang lagi. Ini berbahaya. Maka cara Allah itu punah mereka itu dengan menyimpang dari syariat. Indahnya syariat.
syariat ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Kalau kita menyimpang, pasti mudarat. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika dulu dia memimpin negara khilafah, itu Umar bin Abdul Aziz kan jadi khalifah, itu cuma dia 2 tahun sekian bulan cuma dalam teritorial negara yang sangat luas sekali. Tapi dia bisa mewujudkan 2 tahun itu. Pertama, keamanan yang luar biasa. Maka apa kata ahli-ahli sejarah di zaman itu, kalau ada seorang perempuan gadis berjalan kaki dari Irak ke Mekah, takkan ada satu orang pun yang mengganggunya. Begitulah bayangan keamanan di zaman itu. Kemudian apa lagi? Kesejahteraan ekonomi. Karena kan tujuan negara itu kan mewujudkan 2 saja. Ada presiden, ada pemerintah, ada kekuasaan. Untuk mewujudkan 2 saja. Pertama keamanan, yang kedua kesejahteraan. Dan yang kita minta sebagai rakyat kan itu aja cuma aman satu, sejahtera satu. Masya Allah. Nah, ini dia itu. Maka itu yang digambarkan oleh Allah dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba lihat 2 saja. Kenapa kalian harus beribadah kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kepada kalian 2 hal. Pertama, kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, keamanan dari rasa takut. Masya Allah. Dalam Al-Quran juga dalam ayat lain Allah memberikan perumpamaan kepada kita orang yang tidak mau bersyukur dengan nikmat. Kalau kita tidak syukuri nikmat Allah, Allah berikan kita seperti Indonesia ini kan subur tanahnya ini. Kalau kita tidak bersyukur, malah kita kufur nikmat, apa ancaman Allah? Allah cabut dari kita 2 hal. Coba dengarkan kata Allah dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. La ilaha illallah. Allah telah berikan perumpamaan sebuah negeri. Negeri itu kami berikan keamanan, aminatan, aman, sentosa, mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragada. Datang rezeki melimpah dari seluruh arah. Di dalam tanah rezeki ada tambang, ada minyak macam-macam. Di laut ada ikan, tanah subur, di mana-mana rezeki. Ya'tiha rizquha ragada min kulli makan. Dari setiap penjuru rezeki Allah. Fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka kufur dengan nikmat Allah. Setelah itu Allah cabut semuanya dari mereka. Maka mereka bisa mati kelaparan di atas rezeki yang melimpah. Mereka ketakutan hidupnya di bumi yang begitu subur. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Gara-gara apa? Bima kanu yasna'un. Gara-gara perbuatan mereka sendiri. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu apa dia katakan? Jadi tidak ada masalah yang terjadi dalam negara, kata Umar bin Abdul Aziz ketika dia memimpin negaranya, kecuali kenapa ada masalah itu terjadi, kecuali karena di situ ada pelanggaran terhadap syariat. Itu dia bilang. Asal ada pelanggaran syariat, muncul krisis, muncul masalah. Nah, kita umpamanya di dalam keluarga, kalau bermasalah antara suami dan istri, pasti salah satu keduanya pasti melanggar. Mungkin apa di antaranya? Suami melawan, istri melawan kepada suami. Mungkin suami tidak memberi nafkah, suami tidak menjadi contoh dalam keluarga, terjadi konflik. Tapi coba amalkan seluruhnya. Istri bertakwa, suami bertakwa, ada masalah. Laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi seluruh larangan Allah dalam hukum keluarga, terjadi masalah di keluarga. Kenapa terjadi cekcok antara suami dan istri? Dan istri selingkuh itu haram hukumnya. Suami juga begitu. Kenapa istri
marah-marah, suami mata keranjang. Allah suruh tundukkan pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi masalah itu muncul kenapa? Karena melanggar syariat. Asal ada pelanggaran pasti terjadi masalah. Maka sekarang kenapa terjadi krisis-krisis ini? Satu saja jawabannya. Tidak payah-payah. Balik kepada aturan Allah. Laksanakan kita semua secara kolektif. Aman semuanya. Pertama akan aman, kedua akan sejahtera. Itu janji Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Dan itulah kehidupan dunia yang diinginkan oleh manusia. Kalau tidak, keamanan akan kacau. Kemudian terjadi krisis ekonomi. Kalau sudah begitu, dunia ini rasa neraka. La ilaha illallah. Di dunia sudah rasa neraka, di akhirat besok juga masuk. Allah kepengen apa? Di dunia kita hidup seperti surga, di akhirat besok juga menjadi ahli surga. Maka Bapak Ibu sekalian, kitab nikah ini adalah luar biasa. Mari kita pelajari aturan-aturannya, dan ini untuk kita ketahui bersama dan untuk kita amalkan. Maka dan juga untuk kita tujuan mengaji ini Bapak Ibu ada 4. Pertama sekali tujuan kita mengaji ini apa? Kita untuk mengetahui agama kita. Kita pelajari sehingga kita tahu apa itu agama. Jangan kita nanti beragama tapi tidak tahu agama. Jangan. Kita ini ayat Quran pertama yang turun itu Iqra, semua kita membaca. Maka perintah kepada kita itu sebelum perintah berakidah adalah perintah menuntut ilmu. Maka salah satu pantang dalam agama kita ini tidak boleh menjadi orang bodoh. Kita harus menjadi orang. Maka yang dipuji oleh Allah dalam Quran itu banyak. Hampir dalam 800 ayat yang dipuji itu orang berilmu dan ilmu. Allah katakan tidak mustahil sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka yang dipuji-puji oleh Allah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kemudian yang disuruh merujuk oleh Allah dalam kehidupan ini orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang Allah akan angkat derajatnya orang berilmu. Maka apa? Ilmu pertama adalah ilmu tentang kandungan Al-Quran dan apa menjadi pesan-pesan Rasulullah dalam kehidupan bagi kita umat Islam. Ini adalah ilmu yang paling mahal. Ilmu wahyu Allah yang Allah mengetahui yang lalu, mengetahui sekarang, dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sampai di akhirat, apa yang terjadi di akhirat nanti Allah ceritakan semuanya. Kalau tidak kita ilmu itu rugi kita. Nah, kemudian setelah kita ilmukan untuk apa? Untuk kita amalkan. Maka setelah kita ketahui untuk kita amalkan. Amal ini ada 2, amal anggota badan dan amal hati. Maka sekarang ini Pak Ustaz kami sudah menikah, Pak Ustaz untuk apa lagi mengkaji bikin nikah ini? Kami sudah amalkan. Bapak Ibu sekalian, minimal dia meningkatkan amal hati kita. Semakin kuat dan semakin yakin kita dengan agama kita, meningkatkan keyakinan itu juga amal. Karena iman ini bisa melemah. Di dalam Bapak Ibu definisi iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah, bisa berkurang, fluktuatif. Tapi dengan mengaji seperti ini terus mendapat pencerahan, dia subur. Masya Allah, dia semakin kokoh. Maka berbeda orang yang dulu mengaji dan tak pernah mengaji. Coba dia tak mengaji, kadang-kadang bersinggungan dengan agama. Tapi kalau sempat mendengar ceramah terus duduk di majelis ilmu seperti ini, coba lihat imannya. Maka di sini itu namanya amalan hati. Bahkan ulama mengatakan amalan hati lebih luas daripada amalan anggota badan kita. Maka amalan hati ini yang disentuh oleh pengajian-pengajian bentuk seterusnya ini. Maka setelah nanti Bapak Ibu dari sini belajar tentang sabar, hati menjadi sabar. Belajar tentang tawakal, belajar tentang qanaah, belajar tentang Masya Allah. Maka semuanya itu luar biasa. Itu yang kedua. Jadi pertama untuk diilmui, setelah itu untuk diamalkan baik secara fisik ataupun secara hati. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk apa kita belajar? Untuk kita ajarkan. Maka kita ini ada misi kita, misi belajar, misi mengajar. Maka kita punya orang-orang, maka seperti bapak punya istri, minimal punya anak-anak.
ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada orang-orang kita. Semuanya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kalau ustaz, ayo bicara macam begini, bapak, ini guru semua ini. Tapi untuk kita bisa menjadi guru mengajar, tentu kita punya bahan. Maka apa? Proses belajar dan mengajar itu tidak ada batas sampai akhir hayat. Maka menuntut ilmu itu sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntut ilmu itu supaya proses belajar mengajar ini abadi sampai mati. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, untuk apa kita pelajari? Untuk mengajak manusia lain, untuk dakwah. Ketika Bapak belajar tentang masalah fikih nikah, bagaimana indahnya, bagaimana maslahatnya untuk manusia, ajak. Hei, kalian jangan tempuh jalan-jalan yang lain kecuali nikah. Nikah inilah yang maslahat untuk kita. Kita bisa menyampaikannya. Untuk apa? Supaya orang tertarik dengan agama. Karena sekarang masalahnya Bapak Ibu, umat Islam ini kadang-kadang tak menarik untuk Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tak mampu kadang-kadang menjelaskan Islam itu secara menarik. Maka dengan apa? Dengan ilmu tadi, dengan belajar. Maka kalau kita amalkan, kemudian amalan kita itu berpengaruh pula kepada sikap akhlak pribadi kita. Maksudnya solat dia, tapi dengan dia solat berpengaruh kepada akhlaknya, tercegah daripada perbuatan keji mungkar, sehingga orang yang solat tak pernah menipu, tak pernah menzolimi, tak pernah mencuri. Maka dengan begitu di mana-mana orang senang dengan dia. Kenapa dia tidak pernah nipu? Karena dia solat. Puasa berpengaruh kepada dirinya sehingga terjadi pribadi yang paripurna. Maka dengan begitu dia beramal, tapi amalnya itu kemaslahatan untuk orang banyak. Dia puasa, tapi dengan puasa menjadi orang bertakwa sehingga kehadirannya bermanfaat dan tidak pernah membahayakan orang lain. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan begitu kita dengan amal kita berdakwah, dengan mengajar kita berdakwah, kemudian dengan mengajak orang lain kita berdakwah. Maka kesimpulannya kata ulama, tugas kita dalam hidup ini cuma dua. Tugas kita. Dan selain itu dunia semua. Apa tugas kita? Yang pertama ibadah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, dimanapun posisi kita, apapun yang kita lakukan di situ kita berdakwah, ibadah dan dakwah. Itulah tugas utama yang Allah amanatkan kepada kita sebagai hambanya yang menerima segala nikmat daripadanya. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Inilah salah satu gambaran daripada mafasid. Karena saya mulai daripada mafasid fikih nikah ini, karena itu adalah kemaslahatan untuk diri. Maka sudah harus kita mulai dari situ supaya kita tertarik untuk mempelajarinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.